Nah, di sini karena syarat dari dia punya turunan parsial yang kontinu ini terpenuhi pada syarat teorema ini, F analitik dan F aksen kontinu, maka kita bisa menerapkan teorema Green untuk yang bagian ini. Jadi dengan menggunakan teorema Green, ya, ini akan menjadi sama dengan, ya, di sini U dx min V dy. Berarti U-nya mewakili P dan min V-nya mewakili Q. Berarti ini akan sama dengan double integral atas area D dari minus V X minus UY dA ditambah double integral dari di sini UX dikurangi VY dA atas area D. Ya. Oh maaf, ini dikalikan dengan satuan imajiner. Jadi di sini yang bagian realnya saya ubah menjadi seperti ini dengan teorema Green sebagai dasarnya, dan yang imajiner saya ubah menjadi seperti ini juga dengan menggunakan teorema Green. Karena masing-masing dari ini akan menjadi integral garis atas R2. Oke. Nah, padahal U dan V ini kan sebenarnya bagian real dan imajiner dari fungsi F. Padahal fungsi F analitik di dalam dan pada C. Artinya sama saja dengan analitik pada D. Berarti akan terpenuhi apa? Persamaan Cauchy-Riemann. Ya. Jadi karena F analitik akan terpenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu UX sama dengan VY dan UY sama dengan negatif VX untuk setiap XY anggota D. Ini namanya persamaan Cauchy-Riemann. Nah, karena UX sama dengan VY, berarti di sini UX min V jadi berapa? Jadi 0, ya kan? Karena UX sama dengan VY untuk setiap XY anggota dari area D. Berarti di sini ini sama aja dengan Anda mengintegralkan fungsi 0. Dan UY sama dengan min VX. Berarti min VX min UY juga sama dengan 0. Inilah akibat dari persamaan Cauchy-Riemann. Berarti sebenarnya dua buah integral ini adalah integral dari fungsi 0 atas area D. Sehingga ini pasti akan sama dengan 0. Ya, karena memanfaatkan persamaan Cauchy-Riemann. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Integral dari fungsi 0 pastilah juga nilainya 0. Jadi ini bukti dari teorema yang ditemukan oleh Cauchy pada awal abad ke-19. Ini teorema yang akhirnya menjadi fundamental karena dapat membantu untuk menyederhanakan berbagai macam integral atas kontur tertutup sederhana. Jadi di sini kita memanfaatkan teorema Green yang ada di mata kuliah kalkulus vektor atau ya kalkulus peubah banyak dua, ya kalau mungkin di beberapa univ mungkin disilahkan sebagai kalkulus peubah banyak dua. Nah, tetapi ternyata oleh suatu ilmuwan lain yang bernama Edward Gorsah, dia berhasil menemukan bukti yang
melengkapi teoremanya Cauchy. Kalau Cauchy mensyaratkan F analitik dan F aksen kontinu karena dia menggunakan teorema Green. Nah, kemudian Gorsat ternyata dapat membuktikan dengan cara yang lain dan dia tidak membutuhkan syarat F aksen kontinu. Jadi dia tidak membutuhkan syarat ini. Jadi lebih lemah syaratnya dan buktinya juga akan lebih sulit, ya. Dan itu bukan sesuatu yang akan saya bahas lebih dalam di mata kuliah ini. Jadi Gorsat dia melengkapi teorema yang ditemukan oleh Cauchy, sehingga ini menjadi namanya teorema Cauchy-Gorsat. Jadi ternyata di sini hanya dibutuhkan syarat bahwa F analitik di dalam dan pada kontur C. Itu sudah cukup untuk memastikan bahwa integral atas kontur C yang tertutup dan sederhana itu akan bernilai 0. Inilah teorema Cauchy-Gorsat. Saya tambahkan sebuah contoh. Misalnya saya punya fungsi kompleks fz sama dengan e pangkat z pangkat 3. Dan kemudian saya ingin mencari integralnya atas kontur lingkaran z sama dengan 3. Modulus z sama dengan 3. Kontur C di sini dengan arah positif, ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan antiderivatif, tentunya akan cukup sulit karena kita harus mengintegralkan e pangkat z pangkat 3. Kalau e pangkat z masih mudah, ya, jadi e pangkat z sendiri, ya. Kalau e pangkat 3z masih mudah, jadi sepertiga e pangkat 3z. Tapi kalau e pangkat z pangkat 3, ini jelas akan sulit untuk mencari antiderivatifnya. Dan mungkin ini juga termasuk salah satu fungsi yang, ya, kalau kita mau cari integralnya harus menggunakan metode numerik, ya. Sepertinya, ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan antiderivatif, kita mungkin akan sangat sulit untuk menemukan fungsi apa yang merupakan antiderivatif dari e pangkat z pangkat 3. Tapi kita di sini manfaatkan fakta bahwa f, ya, eksponensial dari z pangkat 3 ini merupakan fungsi yang analitik pada seluruh bidang kompleks. Ya, di sini fungsi-fungsi elementer yang saya kerjakan kemarin, ya, mulai dari eksponensial, logaritma, trigonometri, hiperbolik, itu semuanya merupakan fungsi-fungsi yang analitik. Tentunya pada domainnya, ya. Kalau eksponensial domainnya adalah seluruh bidang kompleks. Nah, karena dia analitik pada seluruh bidang kompleks, maka kalau saya ambil sebagian, yaitu hanya area di dalam dan pada kontur C saja, yaitu lingkaran dengan jari-jari 3, maka dia pasti juga analitik di situ. Karena dia analitik, maka menurut teorema Cauchy-Gorsat, integral konturnya akan sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa dengan mudah menentukan nilai dari suatu integral kompleks, tentunya dengan mengkaji apakah syarat-syarat dari teorema tersebut berlaku. Kalau dia analitik di dalam dan pada suatu kontur tertutup sederhana, maka nilai integral konturnya pasti sama dengan 0. Ya, walaupun tentunya tidak semua fungsi akan dapat berlaku demikian. Ya, mungkin ada kondisi di mana dia analitik pada seluruh area di dalam dan pada C, kecuali pada satu titik. Nah, yang itu nanti kita akan menggunakan yang namanya rumus integral Cauchy.